Oke, udah terang ya ini terang nih kayaknya nih. Nah, seperti biasa intronya pasti begitu. Nah, kalian pernah nggak sih punya jam tangan itu yang dikit-dikit tuh korosi gitu, kayak nggak enak dipakai, terus abis gitu eh beli jam tangan mahal-mahal, baterainya sering habis, atau ternyata beli yang harganya mahal ternyata masih ngembun, padahal dibilangnya nggak ngembun, dibilangnya kuat gitu, ternyata jadinya ngembun juga gitu. Nah, kalau kalian banyak punya problem seperti itu atau kacanya sering pecah, sering baret, dipakai beberapa tahun udah kacanya kayak kusam gitu baret. Nah, kalian harus kenal dengan yang satu ini cuy. Nah ini, kalian harus kenal yang satu ini, jam tangan Homas. Mau dia mereknya Steel Dive, mau mereknya Pagani Design, mau mereknya yang lain, nggak jadi soal. Lampuku goyang, kena tendang. Nah ini adalah Steel Dive Starbuck. Kenapa aku bilang ini udah anti gores? Karena dia udah pakai safir plus anti reflective coating. Bezelnya sudah 120 klik. Ini hijaunya tentara banget nih, hijau army banget. Jadi nggak hijau norak. Mirip Starbucksnya Rolex. Dia ini Homasnya Rolex Starbuck ya cuy. Steel Dive. Nah ini rantainya memakai Jubilee bracelet, terus dia crownnya juga udah screw down crown. Jadi kenapa sih harus screw down crown bang gitu. Nah untuk jam tangan cari amannya memang digunakan untuk keseharian itu harus screw down crown, untuk renang dan segala macam itu harus screw down crown. Screw down crown itu yang seperti apa, yang dia itu nyekrup begini. Nah kalaupun nggak nyekrup itu ada beberapa merek, cuman harganya biasanya lebih mahal gitu. Terus di sini dia udah ditenagai dengan Seiko NH35. Kenapa sih bang? Kok mesti Seiko gitu? Kok mesti NH35 yang diunggul-unggulkan dari jam Hermes gitu? Karena Seiko NH35 itu mesin yang udah teruji dan paling terbaik, mulai dari kelasnya San Martin sampai kelasnya apa namanya Homas-Homas yang lain itu semuanya pakai NH35 cuy. Kebanyakan sampai mod-modan tuh pakai NH35 semua. Sekarang kita akan ukur dimensi. Dimensi ketebalan dari Steel Dive ini sedikit lebih tebal dari Pagani ya. Ini Steel Dive di 14 ketebalannya. Kenapa bisa sedikit lebih tebal? Nah, ini rahasianya di sini. Karena dia back case-nya ini dia agak menggelembung ke dalam juga. Nah, kenapa harus seperti itu? Agar dia sesuai dengan sertifikasi ini 300 meter di sini nih. Nah, ini 300 meter. Untuk mendapatkan sertifikasi 300 meter kedalamannya harus bener-bener dia harus prefer gitu, harus bener-bener kuat. Nah, sehingga di sini dibikin cembung gitu. Kayak kapal selam, tahu nggak sih kapal selam kenapa sih bentuknya beberapa komponennya kebanyakan cembung gitu, kayak bulat-bulat gitu ya, karena untuk memenuhi sertifikasi itu harus cembung begini tuh. Kenapa Pagani nggak secembung itu? Karena Pagani dia hanya di 100 sampai 200 meter kebanyakan Pagani. Nah, contoh kayak ini nih. Contoh kayak ini. Nah, ini adalah Pepsi NH34 tuh. Lebih tipis dia tuh kan, 13 sekian lah. Dia lebih tipis karena kenapa? Karena dia hanya 100 meter. Karena 100 meter aja menurutnya dia udah cukup banget gitu. Justru dengan 100 meter itu dia lebih nyaman dipakai karena dia nggak menggelembung di bagian belakangnya, dan udah apa namanya, udah tahan air, udah nggak ngembun gitu. Memang kebutuhannya masing-masing ya. Kebutuhan sesuai kebutuhan lah kalau kalian beli jam tangan itu. Nah salah satunya ini, kalau kalian butuh yang bener-bener speknya gahar, ini salah satunya. Submarine, bener-bener submarine lah ini ibaratnya ya. Kalau itu kan tadi GMT yang notabene dia untuk bisnis gitu. Kalau ini bener-bener submarine nih buat nyelam, buat segala macam nih, ini jagonya.
dengan material 316L stainless steel, tentunya dia udah nggak korosi nih belakang nih. Aku berani garansi korosi 10 tahun pun berani, nggak bakal korosi, itu aman banget ini. Bang, ini istimewanya apa kok divernya sampai 300 meter? Nah, sekarang kita akan tes loomnya. Loomnya gimana sih bang? Nah, ini kita kasih loomnya tuh. Karena ini 300 meter, jadi loomnya juga harus memadai. Harus biru, harus apa namanya, harus kuat gitu. Tuh, ini loomnya. Kita coba matikan beberapa lampu. Nah, ini loomnya cuy, kelihatan ya. Nah, ini loomnya. Loomnya ya nggak usah ditanya lagi kalau kualitas begitu ya. Ini steel dive yang terbaru, Starbuck terbaru, yang dia loomnya udah the best seperti ini tuh, lihat. Ini terang banget ini tuh. Mesin NH35, loomnya gonjreng, bezelnya seramik, kacanya safir. Daripada kalian cari-cari KW gitu kan, kebanyakan banyak banget nih yang jual KW nih kayak di TikTok atau di mana gitu kan, yang loomnya bisa diadu. Aku yakin kalian beli KW 3 juta pun loomnya adu sini sama ini aja. Adu aja sama ini, coba. Berani nih, lihat tuh. Ini loomnya gahar ini. Jadi kayak apa namanya, dengan harga di bawahnya jam KW yang bagus, ini udah jauh lebih bagus gitu loh. Jauh lebih bagus tuh, lihat. Kelihatan ya, the best ya. Nah, sekarang akan kita nyalakan lagi. Nah, ini terbukti sebagus itu memang. Untuk dari segi diameternya, dia diameternya juga masuk sih di tangan lengan 17-an itu, masuk 17 sampai 19 masuk banget ini tuh. Di 4 mm dia di diameternya. Jadi memang cocok di tangan-tangan orang Asia, cocok banget ini cuy. Dan ini bagian strapnya 2 mm. 20 mm. Jadi kalian kalau cari leather strap atau pengen diganti rubber, kebetulan di sini juga ada rubber. Kalau misal pengen nambah rubber segala macam atau diganti rubber, bisa banget, langsung diganti bisa. Jadi bang, aku nggak pengen formal, pengen rubber gitu, lebih santai, lebih inilah, lebih ganteng gitu, kasih rubber hitam. Wah, ganteng banget Starbuck rubber hitam. Terus ini bagian ininya udah solid banget, dan ini solidnya bukan hanya sekedar stainless yang kayak jam KW-KW itu ya. Ini stainless steel 316L, ada grade-nya. Kalau stainless steel doang, panci juga stainless steel bro. Panci itu stainless steel tapi ya peok gitu. Beda grade-nya, harus ada grade-nya. Minimal 316L, oke. Itu yang menurutku jam itu bagus. Makanya aku nggak menjual beragam jam, asal jam bisa aku jual, nggak gitu. Harus memenuhi standarisasiku, dan menurutku itu jam bagus dengan harga yang masuk akal. Oke, itu menurutku ini value-nya ini lebih tinggi daripada harga jualnya gitu loh. Makanya aku berani pede nih promosiin jam seperti ini, meskipun dia nggak ngebayar pun sepeser pun nggak ngebayar. Cuman aku tahu gitu keresahan. Aku juga berangkat dari hobi, dimana aku dari dulu tuh nyari jam tangan yang pengen awet, nggak ribet ganti baterai, nggak korosi, nggak ngembun, nggak manja, siap tempur, material nggak berubah warna, kacanya kuat, nggak kusem. Ini jawabannya. Kaca udah sapir, nggak mungkin kusem ya kan. Bezel nggak mungkin berubah warna karena dia seramik. Material nggak mungkin korosi karena 316L stainless steel. Mesin otomatis Seiko lagi. Nggak udah pusing ganti baterai. Kenapa? Nah, sehingga kemudian ini harus paten terus kan, otomatis ini nggak bakal kebuka sama sekali, ini nggak ada gunanya nih, nggak bakal kebuka gitu. Nah, dari situlah dia menjadi jam tangan yang jam tempur banget gitu. Makanya aku tulis di WhatsApp atau di beberapa IG,
Waktu adalah cuan IG-nya WAC itu aku tulis ini adalah jam tangan kalangan menengah ke atas meskipun harganya murah. Nah, dari situ bisa ditangkap bahwasanya memang value-nya ini menengah ke atas gitu, bukan value jam tangan yang dia harga ecek-ecek lah. Jam tangan, ada jam tangan brand Indo harganya 2 juta, 2,5 juta gitu, 1,5 juta. Cuman value-nya value-nya jauh banget bro, jauh banget sama ini nih, kerapiannya, bahkan ini logonya aja juga bagus nih, Steel dan prefer banget dia di dial kasih logo, di crown dikasih logo, di belakangnya juga dikasih logo, dan ini original cuy. Selainnya jam original, harga jual bekasnya kalian bisa cek harga jual bekasnya Steel Dive, kalian cari, gak ada yang harga di bawah 1 juta, gak ada, sejelek-jelek apapun jam tangannya, selagi dia mesin Seiko NH35 original, terus dia diver kayak gini, gak ada harga jual di bawah 1 juta. Otomatis ya, kalian bisa cari, gak ada di bawah 1 juta. Kalau kalian ada nih mau jual semisal di bawah 1 juta, tawarin saya mau koleksi. Begitu kira-kira, oke? Karena memang sebagus itu cuy. Ini kita tes loomnya aja kali ya, kita tes loomnya. Karena aku punya di sini, aku punya Pagani juga yang siap tes loom juga. Nah ini aku punya Pagani juga di sini, kita tes loom. Nah sama-sama Jubilee, cuman satunya GMT, satunya Starbucks. Ini masih nyala. Oh bentar. Nah oke. Kena cahaya matahari, cahaya lampu aja dia udah nyala cuy. Oke, kelihatan ya. Kita fokuskan. Karakteristiknya berbeda di sini. Jam diver yang 300 meter dan jam GMT yang 100 meter. Fokus coy. Nah ini kita fokusin. Kita matiin aja kali ya. Ya masih terang. Ada cahaya matahari coy. Kalian bisa pilih mana yang lebih bagus, loom hijau atau loom biru gitu kan, sesuai selera. Cuman nih lihat, the best coy ini coy. NH34, ini NH35, tentu dari segi mesin harganya mahalan ini. Harga ini ditambah sedikit aja dapat ini NH34 yang dia memiliki fitur GMT. GMT bro, fiturnya udah bro ya kan. Kita tutup tuh. Oke. Jadi di sini loomnya yang tengah ini sama kayak loomnya ini. Nah, yang pinggir ini loom hijau dia karakter tuh. Oke. Kelihatan ya. Ya ada harga, ada kualitas, kembali lagi ya. Kualitas nggak mengkhianati harganya gitu. Lah mati. Nah, kayak gitu. Kita nyalain lagi nih. Nah, udah. Mantap ya. Ini GMT. Apa sih bang bedanya Submarine sama GMT? Nah ini ada jarum tengah tambahan, ini dia bisa membaca berbagai zona waktu cuy. Nah kalau sedangkan yang ini itu hanya Submarine begitu. Ini ada angka-angka di bezelnya, ini berguna semua gitu. Makanya dari segi harga dan kebagusan harga, dan kalau aku sendiri milih mana ya, milih GMT jelas gitu, karena ya kelasnya beda. Ini NH34, di mana mesin NH34 itu juga produksinya lebih baru, lebih apa ya, lebih baik tentunya, dan lebih mahal. Memang NH34 lebih mahal. NH34 termurah itu hanya ada di merek Pagani Design. Kalian bisa cek NH34 di kelas lain, di kelas Venetian Nico, di kelasnya Steel Dive, di kelasnya apa namanya, di kelasnya Ocean Star, Ocean X gitu. Apalagi di kelasnya San Martin itu udah 5 jutaan ke atas semua.
NH34 mesinnya dan dia masih dijual 2 jutaan, kan kayak gak masuk akal gitu. Pagani ini gak masuk akal gitu. Kok bisa NH34 loh, mesin yang sama di jam tangan harga 5 sampai 7 jutaan, dia jual 2 jutaan. Gokil ya. Segokil itu memang Pagani desain. Ini NH35, yang ini dengan NH35. Udah kali itu aja kali ya video kali ini ya. Cuap-cuap nggak jelas ya. Yang pasti aku pengen ngasih tahu bahwasanya jam tangan itu berbanding lurus dengan harganya begitu. Kalau kalian beli di harga mungkin harganya sedikit lebih murah atau nggak masuk akal gitu, tentu harus dalam tanda kutip dicurigai juga gitu. Semisal nih ada kemarin di TikTok atau di mana ada jual Pagani desain harga 600.000, ada di Shopee ada yang jual sejutaan kecil, ada kayak hah gitu. Wih, ngeri juga gitu. Padahal NH34 loh, NH34 dijual 1 juta kecil, itu nggak masuk akal bro, nggak masuk akal bro. Ada yang kayak gitu kayak. Kalau kalian pengen coba-coba nggak apa-apa, silakan di check out gitu. Cuman ya resikonya tanggung sendiri gitu. Di mana-mana aku udah ngasih ngerti gitu bahwasanya ya harga juga harus masuk akal untuk dapat material dan jam tangan yang masuk akal gitu loh. Kalau tergiur dengan harga murah ya nggak tahu lagi ya, mungkin bakal nggak bisa dibanding-banding ke lah itu kalau jam tangan dengan harga yang murah atau harga yang mahal gitu, karena ada yang value-nya biasa aja tapi harganya mahal. Ada jam-jam fashion tuh banyak, brand-brand Indo tuh banyak banget yang harganya sampai 2 juta tapi kaca belum safir gitu, bezel juga belum belum 120 klik gitu, kayak ada yang bezelnya sampai nggak bisa diputar tuh, macem-macem lah. Material juga belum 316L stainless steel. Itu sih udah itu aja kali ya daripada ngebacot. Ya udah itu aja kali ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik sampai akhir. Oke, mantap.